beranggotakan saya sendiri, Nurul Safaatun Hasanah sebagai kameramen, dan teman saya Vina Sylvia sebagai MC 1. Saya Raffiana Saputri sebagai MC 2. Saya Ferdia Kartika Dilestari sebagai editor. Saat ini kita akan membuat kisah inspiratif bersama salah satu pemuda sukses dari Desa Kretek. Kira-kira siapa ya? Yuk, ikuti terus keseruan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Zaka. Daripada penasaran, langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Mas Zaka. Halo Kak Zaka, gimana kabarnya hari ini? Ya, halo Mbak Vina, alhamdulillah kabarnya baik. Ini Kak, kita dari SMP Negeri 2 kelas 9D kelompok Mandailoh akan membuat kisah inspiratif. Nah, kami terinspirasi dari kisah Kak Zaka. Sebelumnya Kak bisa perkenalkan diri. Siap Mbak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Zakaria. Saat ini masih berkuliah, tepatnya semester akhir, jadi masih skripsian. Selain itu, selain berkuliah, saya juga sekarang ya nyambi berbisnis lah, insyaallah. Paling itu Mbak, atau apa lagi? Udah. Nah Kak, kita kan mengenal Kak Zaka sebagai salah satu pemuda yang sukses di Desa Kretek. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Kakak merintis usaha ini sih? Kalau merintis, ini langsung jawab ya? Iya. Oh ya. Kalau merintis usaha ini sebetulnya udah dari lama ya Mbak, karena memang kan berganti-ganti. Nah kebetulan saya itu termasuk orang yang mungkin lebih senang buka usaha sendiri. Jadi ketika saya lulus SMA, dulu saya pernah di bengkel sebetulnya, itu buka usaha bengkel sampai 2018, kemudian pulang ke Kebumen. Nah di Kebumen itu mulailah merintis bisnis yang sekarang sedang dijalankan, yaitu berawal dari digital agency seperti desain dan lain sebagainya, yang sekarang kemudian menjadi percetakan dan multimedia. Kemudian sekarang ada rental mobil dan juga ada yang lainnya. Jadi bisa dihitung dari 2018 mulai fokus di bisnis ini. Awal mula Kakak membangun usaha ini, motivasinya apa sih Kak? Apakah ada sosok seseorang yang menginspirasi Kakak? Kalau yang menginspirasi mungkin ada beberapa sih. Pertama, CEO-nya Tokopedia, kalian tahu siapa? Nanti boleh dicari di Google deh. Itu ada. Nah kemudian Elon Musk, kalian tahu? Enggak. Itu apa namanya, pemilik pabrik Tesla. Tesla itu mobil listrik. Kalian ingat Indra Kents? Enggak ya? Wah murah banget. Nah itu yang mobilnya dipakai sama dia, nah itu pemilik pabriknya. Jadi sebenarnya motivasi saya itu ya dari orang-orang ini, orang-orang yang kemudian mereka bisa memberikan banyak manfaat melalui bisnis mereka, melalui perusahaan mereka. Sehingga saya pengen juga nih jadi kayak mereka. Kalau boleh tahu, Kakak ini bekerja secara mandiri atau bekerja sama dengan orang lain? Sampai saat ini sih masih bersama orang lain, dan semoga bisa terus bersama orang lain ataupun bekerjasama dengan orang lain ya, nggak benar-benar sendiri. Misalkan apa namanya, dari percetakan dan multimedia kita bekerjasama dengan apa namanya ya percetakan lain juga gitu kan. Kemudian rental mobil kita juga bekerjasama dengan teman-teman yang lain juga yang sama-sama bekerja di bidang travel ataupun di bidang perjalanan. Paling itu. Kemudian kalau di sisi sosial ya mau bagaimanapun juga kan kita makhluk sosial ya, yang artinya saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kerjasama di dalam usaha ataupun bisnis itu menjadi sesuatu yang wajib seperti itu.
usaha ini, apa saja sih Kak kendala yang Kakak hadapi? Kendala mungkin karena usia saya yang masih terlalu muda ya. Kan tadi katanya bisa inspiratif anak muda. Nah, justru anak muda ini rentan mengalami banyak sekali kesalahan karena minimnya pengetahuan, kemudian minimnya relasi juga. Nah, jadi kalau ditanya kesalahan apa yang dilakukan, ya pastinya banyak banget ya. Pokoknya mulai dari yang harusnya untuk jadi rugi, yang harusnya harga standar jadi ketinggian, nah gitu akhirnya pelanggan jadi pergi, ya macam-macam ya Pak. Suka duka selama menjalankan usaha ini apa sih Kak? Suka dukanya mungkin mulai dari dukanya dulu ya Pak. Jadi kalau dukanya itu apa sih ya? Agak bingung juga sih kalau menjawab suka dukanya itu. Ya karena pasti semua orang juga jawabannya pasti bakal sama lah gitu. Kalau dukanya mungkin waktunya itu jadi terpotong banyak banget itu pasti. Jadi kita merasa kayak ya ampun kok waktuku itu habis cuma di sini aja ya. Jadi yang kata orang itu kalau punya usaha waktunya jadi bebas, nggak diatur sama orang, itu bohong gitu. Justru ketika kita punya usaha ataupun bisnis itu justru akan membuat kita berpikir 24 jam non-stop. Bahkan kalau kita mau liburan nih, itu rasanya kayak aduh nanti mau ada orang nyari nama gimana, nah kayak gitu. Itu dukanya. Yang paling kerasa sih gitu, lebih ke waktu sih. Jadi kayak gak punya waktu lain selain di sini gitu. Nah, kemudian kalau sukanya ya masih sama juga mungkin seputar waktu. Pertama ya waktu kita jadi fleksibel ya, tinggal gimana kita ngatur. Kemudian kita nggak berada di bawah tekanan orang lain. Kemudian ya bisa bekerja tapi tetap bisa bertemu keluarga dengan orang-orang yang dicintai, disayangi, nah, gitu. Kemudian tetap bisa berbagi melalui apa yang kita suka. Nah itu sih, jadi melakukan sesuatu yang kita suka kemudian kita dibayar, nah itu kayak jadi nilai lebih tersendiri gitu. Usaha kakak ini kan udah terbilang sukses. Nah kedepannya harapan kakak untuk mengembangkan usaha ini bagaimana? Kalau dibilang sukses sih masih jauh sekali ya Mbak ya, karena usianya juga masih seumur jagung gitu, baru kemarin sore lah ibaratnya. Ya meskipun alhamdulillah sih terus mengalami kenaikan baik dari segi omset maupun dari profitnya. Nah kalau untuk harapan kedepannya tentu pertama semakin berkembang, dan semakin berkembangnya ini bisa menarik banyak tenaga kerja baru. Jadi harapannya nanti kalau misalnya saya terus berkembang kan kita sudah membutuhkan banyak tenaga kerja nih. Nah sehingga bisa menyerap tenaga kerja ataupun teman-teman yang saat ini membutuhkan pekerjaan tapi masih nganggur. Kemudian itu kalau dari sisi sosial ya, kayaknya sih kayak gitu. Ya pokoknya sebisa mungkin buka lapangan kerja sebisa-bisanya deh, kayak gitu. Cita-citanya kayak gitu. Nah kemudian lebih luas lagi kalau misalkan dari sisi bisnis itu sendiri, misalkan dari percetakan dan multimedia, tentu harapannya menjadi semakin banyak orang lebih terbantu dengan adanya layanan yang kami miliki. Begitu pula dengan travel ataupun layanan perjalanan, sehingga orang-orang di desa ataupun di pelosok-pelosok yang butuh kendaraan gitu kan dengan harga yang terjangkau. Nah ini kita kepengen bisa kasih masyarakat ataupun orang-orang itu kemudahan. Nah kemudian yang terakhir, cita-cita ini banyak cita-cita yang amat sangat dicita-citakan. Nah dari beberapa usaha ini ataupun bisnis ini sebetulnya kami punya misi, yaitu turut serta mencerdaskan anak bangsa. Kalau bahasa kerennya gitu. Jadi makanya kenapa ketika kita punya bisnis kita tidak melupakan bahwa pendidikan itu penting.
gitu. Sehingga saat ini kami sudah membuka 2 kursus ataupun les, yaitu komputer dan mata pelajaran umum. Tujuannya untuk memberikan kebermanfaatan kepada anak-anak di sekitar lingkungan usaha kita gitu. Cerita kakak sangat menginspirasi. Wah, luar biasa ya. Terima kasih kak atas waktu dan jawabannya yang sangat luar biasa. Dan sebelum kita mengakhiri sesi wawancara ini, boleh nggak kak kita minta sedikit motivasi dari kakak untuk kami dan teman-teman yang sedang menonton video kita agar bisa mengikuti jejak kakak? Motivasi, kalau ada satu kata yang mungkin ini selalu saya pegang, jadi ini adalah termasuk kata-kata yang sering kita dengar deh kalau misalnya kita belajar tentang pelajaran Islam. Jadi suatu kaum itu tidak akan berubah nasibnya apabila kaum itu tidak merubahnya sendiri. Pernah dengar kata-kata itu? Itu kata-kata yang selalu saya pegang. Jadi buat teman-teman selalu ingat bahwa nasib kita tidak akan pernah berubah apabila kita tidak merubahnya. Dan buat teman-teman dimanapun berada, jangan ragu untuk memulai bisnis kamu sendiri, untuk memulai usaha kamu sendiri, bahwa sebetulnya memulai bisnis atau berusaha itu adalah sesuatu yang menyenangkan karena kita akan belajar banyak sekali. Mungkin itu Pak. Mungkin cukup sekian wawancara dari kelompok kita. Kurang lebihnya mungkin ada salah kata dari saya maupun teman saya, mohon dimaafkan, masih belajar. Ya, saya juga minta maaf kalau misalnya kata-katanya kurang jelas, belibet juga. Ini saya grogi loh di wawancara sama 2 wanita cantik ini dari SMP ya. Sukses selalu buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.